Menyadari mengenai ungkapan yang dicetuskan oleh Roscoe Pound tentang teori law as a tool of social engineering yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, tak dipungkiri bahwa hukum itu hadir dan meresap di sekitar kita. Di tengah majunya arus globalisasi, semakin membuat kita terpacu dan terus mengikuti arusnya modernisasi, termasuk perkembangan dari sebuah produk hukum. Salah satu bentuk perkembangan adalah dari hukum perjanjian, yaitu dengan munculnya kontrak elektronik atau yang kita ketahui e-kontrak. Dengan diundangkannya Undang-Undang ITE, ketentuan tentang e-kontrak diakui dalam hukum positif. Saya Tarik Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Tegar Aditya Putra. Saya Yuki Septian Putra. Saya Raihan Iksan. Saya Raditya Osvaldo. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai electronic contract atau e-contract, dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan atau agreement. Meski secara prinsipil, bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk, maka Uncitral mengaturnya dengan sebutan variation by agreement. Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses offer and acceptance yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum. Dalam e-contract, bentuk offer and acceptance dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik atau dikenal dengan sebutan Electronic Data Interchange atau EDI. Jika dikorespondensikan dengan Undang-Undang ITE, pengaturan tentang offer and acceptance diatur dalam pasal 8 Undang-Undang ITE, yaitu tentang waktu pengiriman dan waktu penerimaan informasi elektronik. Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan click-wrap agreement. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam e-contract ketika pihak yang menerima penawaran melakukan klik pada bagian persetujuan atau agreement. Perjanjian click-wrap agreement ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu akun tertentu, misalnya email atau akun media sosial lainnya. Oleh sebab itu, e-contract bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer atau user dalam berinteraksi dengan produsen atau penyedia layanan elektronik. Kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Syarat sahnya kontrak elektronik secara umum adalah sama menurut Burgerlich Whitebook dan Uncitral, yakni adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hal-hal yang memengaruhi keabsahan suatu kontrak tidak terletak pada bentuk kontrak yang dibuat, melainkan dari subjektivitas dan objektivitas kontrak tersebut. Suatu kontrak dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum biasanya terjadi jika kontrak tersebut melanggar syarat-syarat perjanjian. Suatu kontrak batal demi hukum sama halnya terjadi dengan hal-hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak. Kontrak yang dibuat dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang tentu akan batal demi hukum. Dalam era globalisasi, perkembangan pada teknologi dan perubahannya akan berdampak cukup signifikan terhadap suatu pertumbuhan di dalam suatu negara. Sedemikian pula di Indonesia. Di sini perkembangan teknologi akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Secara fundamental akan berdampak pada pola hubungan, perilaku ataupun cara bekerja masyarakat. Perkembangan tersebut menyungguhkan bahwa teknologi memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di sini Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dikarenakan dijadikan dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Salah satu inovasi teknologi dalam 4.0 yakni adanya smart contract. Smart contract adalah perkembangan lanjutan dari penerapan blockchain setelah adanya cryptocurrency, yakni sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data blockchain dengan tujuan protokol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian di antara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis. Hal ini smart contract dapat dilakukan tanpa adanya pihak ketiga. Kemudian transaksi yang dilakukan dapat dilacak serta tidak dapat diubah dengan berisikan informasi-informasi perihal ketentuan kontrak dan menjalankan ketentuan tersebut secara otomatis. Namun, dalam smart contract tersebut harus tetap berpatokan pada hukum yang mengatur sahnya suatu perjanjian, yakni dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan pasal 1313 BW. Kemudian dalam sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW.
Namun dalam implementasinya, penggunaan smart contract terdapat resiko terhadap para pihak akan dirugikan saat bertransaksi jual beli secara daring dalam e-commerce. Smart contract adalah suatu inovasi baru dalam bentuk kontrak elektronik serta dengan perjanjian secara konvensional memiliki bentuk yang sama. Namun pada smart contract memiliki sifat eksekusi otomatis atau self-executing yang dijalankan melalui suatu teknologi blockchain. Smart contract telah banyak digunakan, terlebih dalam transaksi elektronik seperti jual beli saham dan cryptocurrency. Smart contract merupakan suatu kontrak dalam bentuk elektronik. Pengaturan tentang hukum kontrak di Indonesia diatur dalam ketentuan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya yang disebut KUH Perdata. Buku ketiga KUH Perdata bersifat terbuka dan pelengkap, yang artinya terbuka adalah memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk membuat suatu kontrak dengan siapa, kapan, bagaimana isi, bentuk, dan pelaksanaannya, selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan pelengkap adalah beberapa ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata dapat dikesampingkan dan ditentukan sendiri ketentuan dalam kontrak oleh para pihak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.